Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Stuti dari BP 1911 Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang pengujian LK atau laporan keuangan, di mana kita akan menemukan kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan. Nah, langsung saja masuk pada penemuan yang pertama yang saya temukan adalah pada buku besar piutang dagang. Di sini yaitu eh, tidak menggunakan rumus pada saldo JPN bagian debitnya. Artinya kita cek pada bagian buku besar, pada bagian piutang dagang. Nah, bisa kita lihat di sini klien tidak mencantumkan rumus pada piutang dagang. Nah, ditakutkan nantinya jika klien tidak mencantumkan rumus, maka bisa terjadi kemungkinan perbedaan saldo yang ditemukan. Nah, setelah kita cantumkan rumus, maka terdapat perbedaan saldo yang dicatat oleh klien dan yang dicatat oleh auditor. Nah, selisih antara yang dicatat oleh klien dan yang ditemukan oleh auditor adalah 99.000, artinya itu lebih catat. Nah, yang kedua adalah penemuan pada persediaan barang dagang, yaitu tidak menggunakan rumus juga pada saldo GM bagian kreditnya. Nah, kita masuk pada buku besar, kita lihat pada persediaan barang dagang, bisa kita lihat klien juga tidak mencantumkan rumus. Nah, ketika kita telah mencantumkan rumus, maka terdapat perbedaan saldo di sini antara yang dicatat oleh klien dan yang dicatat oleh auditor, yaitu sebesar 19.800.000. Artinya ini adalah kurang catat. Nah, selanjutnya adalah penemuan pada buku besar akumulasi penyusutan bangunan. Ini tidak menggunakan rumus pada saldo awal. Bisa kita lihat di sini akumulasi penyusutan bangunan di sini pada saldo awalnya tidak menggunakan atau tidak dilingkan kepada neraca awal. Nah, takutnya nanti ketika diketikkan saja mungkin ada perbedaan pencatatan antara yang dicatat oleh klien dan yang dicatat dan yang ditemukan oleh auditor. Maka kita linkkan saldo awal ini ke bagian neraca awal. Nah, selanjutnya pada akumulasi penyusutan kendaraan uh, dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ketiga hal ini sama-sama tidak dimasukkan rumus pada saldo awal. Nah, jika tidak dimasukkan rumus, takutnya nanti terdapat perbedaan antara yang dicatat klien dan yang dicatat oleh auditor. Nah, selanjutnya adalah tidak menggunakan rumus pada saldo akhir, yaitu buku besar hutang dagang. Nah, kita lihat pada buku besar hutang dagang. Nah, di sini bisa kita lihat klien tidak mencantumkan rumus pada saldo akhirnya. Kemudian, setelah kita masukkan rumus pada saldo akhir, terdapat selisih antara saldo akhir yang dicatat oleh klien dan saldo akhir yang dicatat oleh auditor. Nah, saldo awal yang dicatat oleh saldo akhir yang dicatat oleh klien itu sebesar 139.683.700, sedangkan yang dicatat oleh auditor yaitu 130.683.700. Artinya ada selisih antara 9 juta yaitu lebih catat oleh klien itu sendiri. Nah, kemudian masuk pada buku besar penjualan. Nah, yaitu untuk temuannya adalah tidak menggunakan rumus pada saldo JPN bagian kredit. Kita lihat pada buku besar, yaitu bagian penjualan. Nah, kita lihat di sini kesalahan yang sama yang dibuat oleh klien, yaitu tidak mencantumkan rumus di bagian ini. Kemudian setelah kita cantumkan rumus di sini terdapat perbedaan atau selisih antara yang dicatat oleh klien dan yang dicatat oleh auditor. Nah,
itu selisihnya sebesar 99.000. Artinya klien lebih catat di bagian penjualan. Nah, selanjutnya yaitu buku besar pembelian di bagian pembelian. Tidak menggunakan rumus pada saldo JPB bagian debitnya. Kita lihat pada bagian pembelian. Nah, kita lihat pada bagian pembelian, klien juga tidak mencatat atau tidak memasukkan rumus, dan setelah kita lakukan pemasukan rumus, maka terdapat selisih atau perbedaan pencatatan antara yang dicatat oleh klien dan yang dicatat oleh auditor. Nah, selisih antara yang dicatat oleh saldo klien dan yang dicatat oleh auditor itu sebesar 9 juta. Artinya ada kelebihan catat di bagian pembelian oleh klien itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada neraca lajur bagian laba rugi. Artinya penemuan di sini yaitu tidak menggunakan rumus pada saldo penjualan bagian kredit. Nah, kita masuk pada neraca lajur bagian laba rugi. Nah, neraca lajur pada bagian laba rugi, yaitu kita temukan adalah bisa kita lihat di sini. Nah, di sini klien tidak memasukkan rumus pada bagian kredit di bagian laba rugi. Nah, yang dicatat oleh klien itu sebesar 520.416.500. Nah, sedangkan yang dicatat oleh auditor adalah sebesar 520.218.500. Artinya terdapat lebih catat oleh klien sebesar 99.000 pada bagian penjualan. Nah, selanjutnya pada bagian pembelian. Pada bagian pembelian di sini klien juga tidak mencantumkan rumus, maka terjadi juga selisih antara yang dicatat oleh klien dan yang ditemukan oleh auditor. Nah, yang ditemukan oleh auditor itu sebesar 300 yang dicatat oleh klien itu sebesar 332.373.600, sedangkan yang ditemukan oleh auditor itu hanya 323.373.600. Artinya ada kelebihan catat yang dilakukan oleh klien sebesar 9 juta. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penemuan kesalahan di neraca lajur pada bagian laba rugi juga, yaitu kesalahan dalam menggunakan rumus pada keseimbangan bagian debit. Nah, kita masuk ke neraca lajur. Keseimbangan bagian debit di sini. Nah, bisa kita lihat di sini klien tidak menggunakan rumus pada bagian pencatatan keseimbangan tersebut. Nah, maka dapat ditemukan beberapa kesalahan catatan yang dilakukan oleh klien. Nah, klien mencatat sebesar 375 juta, sedangkan auditor itu mencatat 386 juta. Artinya terdapat kurang catat dari klien itu sendiri sebesar 198.000. Nah, selanjutnya kesalahan dalam menggunakan rumus juga pada neraca lajur pada keseimbangan bagian kredit. Kita lihat keseimbangan bagian kredit. Di sini klien juga tidak mencantumkan rumus. Nah, setelah kita cantumkan rumus, maka terdapat perbedaan antara yang dicatat oleh klien dan yang kita temukan. Nah, di sini selisihnya merupakan kurang catat yang
kita temukan dari klien tersebut. Nah, selanjutnya adalah penemuan kesalahan pada laporan laba rugi, yaitu terdapat perbedaan saldo laba setelah dilakukan audit. Kita masuk pada laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini terdapat perbedaan pencatatan antara yang telah yang dicatat oleh klien dan yang dicatat oleh auditor, karena adanya perbedaan dan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan tadi, maka setelah dilakukan pengauditan, maka terdapatlah perbedaan atau selisih antara saldo atau laba bersih dari yang dicatat klien dan yang dicatat oleh auditor itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah laporan masuk pada penemuan kesalahan pada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas di sini yaitu terdapat perbedaan saldo modal akhir setelah dilakukan audit. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan modal akhir yang dicatat oleh klien dan ini adalah modal akhir yang dicatat oleh auditor, karena adanya perubahan-perubahan tadi, maka juga terdapat perubahan pada perubahan ekuitas ini. Artinya ada lebih catat dari yang dilakukan oleh klien yang menyebabkan perbedaan penemuan yang ditemukan dengan oleh auditor. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu pada bagian penemuan pada laporan neraca. Nah, yaitu terdapat perbedaan antara saldo aktiva dan pasiva setelah dilakukan audit. Nah, kita masuk pada neraca. Sama halnya seperti laporan-laporan sebelumnya, karena sudah kita lakukan pengauditan di awal, maka akan terjadi perbedaan antara yang dicatat total aktiva ataupun pasiva yang dicatat oleh klien dan total aktiva dan pasiva yang dicatat oleh auditor itu sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.